Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Robiatus Sa'diah. Kalian sudah pada tahu belum perjalanan pendidikan nasional di Indonesia dari masa ke masa? Nah, kalau belum tahu, yuk simak video berikut ini. Sistem pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran Bapak Pendidikan Nasional sekaligus Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Dan beliau memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Nah, kemudian di sini ada slogan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsosung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang mana memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Beliau inilah yang memperjuangkan pendidikan orang pribumi semasa penjajahan Belanda. Akibatnya, beliau sering keluar masuk penjara karena mengkritisi pemerintahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan belum merata. Pendidikan hanya dirasakan oleh golongan bangsawan, calon pegawai, atau orang-orang yang berkepentingan dalam pemerintahan Belanda. Maka didirikanlah sekolah-sekolah yang dimana sekolah tersebut adalah Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851. Kemudian Sekolah Bumi Putra yang didirikan pada tahun 1914. Dalam Sekolah Dokter Jawa ini, pemuda-pemuda yang berbakat dijadikan sebagai juru kesehatan agar mereka bisa membantu mengatasi wabah penyakit. Nah, itulah yang terinspirasi tercetusnya kurikulum merdeka yang dipelopori oleh Bapak Menteri Pendidikan Indonesia sekarang ini, Bapak Nadiem Makarim. Indonesia mengalami perkembangan kurikulum yang panjang tentunya. Dimulai dari KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum merdeka yang sekarang ini diterapkan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara, Pak Nadiem Makarim berharap sistem pendidikan di Indonesia dapat memperhatikan kodrat pendidikan dengan fokus mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi, siswa maupun guru di sini diberi keleluasan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, Bapak Nadiem Makarim memiliki 4 inisiatif Merdeka Belajar. Yang pertama, ganti USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Selama ini menentukan kelulusan siswa sekolah. Sekolah bebas membuat ujian secara otonom. Yang kedua, hapus UN. Ujian nasional atau UN bakal dihapus pada tahun 2021, diganti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ujian pengganti UN akan digelar di tengah jenjang, bukan di ujung jenjang seperti UN saat ini. Yang ketiga, dokumen rencana pembelajaran cukup 1 halaman. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selama ini membuat 11 komponen, meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dasar, hingga alokasi waktu. RPP disederhanakan menjadi 1 halaman. Yang keempat, menggolongkan zonasi. Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB diperlonggar. Kuota siswa berprestasi yang sebelumnya 15% ditambah menjadi 30%. Kuota siswa dalam zona sekolah diturunkan dari 80% menjadi 50%. Nah, begitulah kiranya cerita pengalaman pendidikan nasional di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.